Selamat datang di Animedia. Video ini adalah lanjutan dari yang ini, dan akan menceritakan section 16 dan 17. Biar gak kelamaan, mari kita menjelajah ke salah satu dunia Fate series. 許されよ、許されよ。我の罪を許されよ。 Adegan dibuka dengan Masu dan Toneliko bicara. Masu jadi tahu bahwa Toneliko telah hidup untuk waktu yang lama, dan setiap kali dia berhasil mengatasi bencana, dia akan dituduh sebagai penyebab bencana selanjutnya. Jadi dia berhibernasi di peti mati sampai bencana berikutnya tiba. Setelah beberapa percakapan lagi, Masu bertanya, apakah di Inggris selalu ada konflik? Dia menjelaskan, pertempuran dan pembunuhan adalah hal biasa, tapi jika tak ada konflik, Inggris akan tetap kecil dan sempit, karena tanah ini terbuat dari mayat para peri. Dan Masu bertanya lagi, kenapa Inggris bisa kecil? Padahal di dunianya, Inggris jauh lebih besar. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang mengharuskan penggunaan mayat peri. Toneliko juga punya pertanyaan serupa, tapi sejak dia lahir di 4000 kalender peri, dia tak pernah diberitahu tentang asal mula Inggris, yang mungkin sekitar 12.000 kalender peri. Masu berpikir bahwa itu sama dengan divergensi Olympus. Jadi kalender peri dimulai 12.000 tahun lalu, yang awalnya ada lautan kosong, 6 peri, seorang pendeta, dan seekor binatang. Di perkemahan, Black Knight mengajari Totrot cara memberi warna pada kain, tapi akhirnya dia ngantuk dan Masu berkata, Totrot, apakah kamu tertidur? Setelah bangun, dia menyuruh Masu tidur. Tapi akhirnya mereka bicara berdua. Dia sedang membuat pakaian untuk digunakan Toneliko saat penobatan, tapi dia masih belum berhasil karena sering lupa caranya. Setiap dia melihat gaun cantik di kota, dia merasa sedih, seakan ada yang hilang dari dirinya. Dia berpikir untuk membuat pakaian seperti pengrajin manusia dan ingin melakukan sesuatu yang berbeda selain bertarung. Masu menyarankan untuk membuat buku harian. Dia berkata bahwa dia tak bisa menulis, tapi Masu juga tak bisa menulis bahasa peri, jadi mereka akan belajar bersama. Besoknya mereka tiba di Great Pit. Totrot merasakan firasat buruk, tapi Toneliko berkata bahwa itu akan aman. Totrot akan menurunkan tali. Toneliko akan melindungi tali dengan Magic Raft. Mereka akan menurunkan masuk ke dalam lubang. Dia bisa membuat benang Totrot memajang sampai 8.000 meter. Dan kalau terjadi sesuatu, Hector akan menariknya keluar sekuat tenaga, yang mungkin adalah nama asli Black Knight. 1 jam setelah Masu turun, dia sampai di 7.000 meter dan melihat asap dari bawah. Semakin ke bawah, udaranya semakin berat. Dia masih bisa bernafas karena perlindungan Galahad. Ketika sampai di 7.400 meter, dia melihat cahaya merah. Toneliko melihat benangnya terinfeksi elemen magis mematikan, dan Masu yang pingsan ditarik oleh Hector. Toneliko yang melihat ke bawah tahu bahwa itu adalah Cernunnos. Tapi kenapa dia ada di sini? Masu akhirnya sadar. Rupanya dia berada di Katedral Salisbury. Toneliko berkata bahwa Masu dipenuhi kutukan ketika ditarik dari lubang, dan mereka membersihkannya. Tentang apa yang ada di bawah bisa dibicarakan nanti, tapi dia tak punya metode untuk mengirim Masu ke masa depan. Masu berkata dia juga tertarik dengan Great Pit, karena di masa depan lubang itu masih ada. Toneliko merasa lubang itu tak bisa disegel seperti tombak seleksi. Masu bertanya di mana staf seleksi Toneliko. Dia berkata bahwa dia tak tahu staf seleksi, tapi tombak seleksi tak lagi dia miliki. Dia datang ke Inggris bersama alat seleksi, tapi alat itu sudah rusak karena perasaannya. Jadi dia menyegel tombak itu dan disimpan di katedral ini. Totrot berkata, taman dan tombak adalah jurus super Toneliko. Taman adalah Bounded Field untuk mengunci Incubus, dan tombak untuk menghukum peri. Tapi pembatas tombak itu sudah lepas dan membuat fungsinya terbalik. Tombak seleksi tidak mengambil energi magis pengguna, tapi umur mereka. Adegan beralih. Keesokan harinya, Percival memberitahu yang lain bahwa Castoria dan Fujimaru diundang oleh Murian ke Fairium. Da Vinci bertanya, apa itu Fairium? Gareth menjelaskan, bola peri Fairium adalah puncak dari masyarakat kelas, di mana peri paling populer dipilih. Itu akan dihadiri para lord dan peri terkemuka lain, dengan banyak makanan dan tarian unik. Jadi para peri sangat ingin pergi ke sana, dan ini mungkin kode dari Murian, agar mereka membunyikan lonceng di sana. Morgan tidak akan meninggalkan tahta, tapi FK Tristan dan Lancelot mungkin ada di sana juga, karena Lancelot dipilih setiap tahun. Muramasa ingin balas dendam, tapi Gloucester adalah wilayah Murian. Percival akan menyiapkan kereta.
karena Ferium akan dimulai malam ini. Semua orang kaget karena sangat dadakan. Saat malam, mereka sampai di Gloucester. Red Rabbit dan Percival menunggu di luar kota, tapi ada masalah lain, yaitu hanya ada 2 undangan untuk Estoria dan Fujimaru, dan setiap undangan hanya bisa bawa 1 teman, dan yang dipilih adalah Da Vinci dan Muramasa. Sementara Oberon bisa menyelinap sendirian. Gareth dan HB-nya yang sadar bahwa mereka tak bisa masuk bola pergi ke toko Count. Pada akhirnya, mereka menyeret ke Estoria dengan paksa. Dia pikir tak mungkin untuk datang dengan pakaian lusuh, dan minta Oberon membunyikan lonceng, dan membawa beberapa makanan enak saat keluar. Tapi Oberon bilang tak perlu khawatir, dan singkat cerita mereka masuk, dan kagum dengan tempat itu, yang merupakan wilayah peri di dalam wilayah peri. Menurut Da Vinci, itu adalah realitas marmer kelas 1 Ultra, dan itu dibangun oleh Murian. Tapi mereka tak melihat Murian dimanapun. Kemudian ada peri yang menyampaikan permintaan maaf karena Murian datang terlambat. Setelah itu ada tamu baru yang datang. Mereka melihat Vargas dengan pakaian baru dan melihat Aurora dengan seorang gadis cantik. Beryl dan Tristan datang juga. Muramasa bertanya-tanya, apa rencana Murian dengan mengumpulkan mereka di sini? Sementara Castoria tidak melihat Knafnaria dimanapun. Dan Coral mengucapkan selamat atas kemenangan di Londinium. Dia minta maaf karena pakaian miliknya tak pantas. Tapi Coral bilang, tempat ini sudah dipengaruhi sihir Murian, jadi mereka tak bisa melihat wajah orang yang belum dikenal. Setelah menyuruh Fujimaru untuk jaga sikap di sini, Coral bicara dengan Da Vinci. Da Vinci merasa dia mengkhawatirkan manusia dengan caranya sendiri. Tapi Coral mengatakan bahwa dia benci manusia. Dia berbeda dengan Aurora, jadi tak perlu dibandingkan. Kemudian Da Vinci bertanya tentang gadis di samping Aurora. Dia berkata bahwa sejak gadis itu datang, dia rela menyerahkan posisinya, meski gadis itu adalah makhluk yang merangkak keluar dari lumpur hitam. Setelah itu ada orang tak dikenal yang bertanya, apa yang terjadi dengan Coral? Fujimaru tahu bahwa dia adalah gadis yang dibicarakan. Gadis itu memperkenalkan diri. Dia adalah Lancelot, Fairy Knight, dan bertanya pada Castoria dan Fujimaru, siapa wanita yang bersama mereka? Da Vinci dengan senang hati berkata, dia adalah Leonardo da Vinci. Karena dia seorang seniman, jadi dia menyukai keindahan, termasuk Lancelot yang cantik. Muramasa heran dengan mode lembutnya. Lancelot bertanya siapa dia. Singkatnya, dia adalah Muramasa, orang yang dia buang dari kastil. Dia belum pernah melihat wajah Muramasa, tapi dia yakin Muramasa akan hidup dan menantikan pertempuran kedua. Muramasa merasa dia punya aura yang sama dengan Oberon. Setelah beberapa percakapan lagi, dia bertanya, bagaimana keadaan Percival? Fujimaru berkata, dia baik-baik saja. Tapi apa hubungan kalian? Dia berkata bahwa dia adalah kakak perempuan Percival. Semua orang terkejut dan dia pergi. Percival tak pernah membahas itu, dan mungkin dia ingin merahasiakannya. Karena jika pasukannya tahu bahwa dia dan Fairy Knight Lancelot bersaudara, itu berpengaruh pada moral Majabundar. Di sini, peri bisa mengadopsi manusia, dan akhirnya mereka mencurigai seseorang. Kemudian ada peri yang berkata, Fujimaru dipanggil Fairy Knight. Setelah dia kesana dengan yang lain, rupanya Fairy Knight yang memanggil mereka adalah Vargas. Intinya, dia minta diberi penjelasan tentang Panhuman dan Chaldea. Da Vinci menjelaskan bahwa mereka sudah menaklukkan 5 Lost Belt. Inggris bukan target serangan, tapi akhirnya tetap harus dipangkas. Lost Belt dan Panhuman, hanya ada satu yang bisa bertahan, atau dunia melawan dunia. Vargas berkata, apakah ada peri di Panhuman? Mereka bilang, meski keadaannya sulit, masih ada peri yang hidup di Panhuman saat ini, seperti di Irlandia, sampai seberang laut Prancis, dan tak ada bencana. Vargas merasa itu dunia yang damai. Dia ingin bertanya, tapi tak jadi. Fujimaru berkata bahwa dia bisa pergi keluar. Mereka paham bahwa Vargas lebih melindungi peri daripada Inggris. Jadi wajar jika Vargas memikirkan migrasi ke Panhuman. Dia merasa itu mustahil. Para peri pasti akan jadi konsumsi Morgan, karena tak bisa hidup di luar. Da Vinci berkata bahwa dia juga bisa hidup di Panhuman. Ada kemungkinannya, meski ada rintangannya juga. Akhirnya Vargas minta mereka berkunjung ke Manchester karena dia masih jadi tahanan di sana. Ada proposal yang ingin diajukan. Setelah itu mereka bicara dengan Oberon yang baru sampai bahwa mereka diundang Vargas ke Manchester untuk bicara soal migrasi. Tapi Oberon minta mereka pergi jika sudah ada jaminan aman, karena Manchester adalah tempat orang kuat memakan yang lemah. Sangat berkebalikan dengan Gloucester, tempat semua orang setara. Vargas juga disebut Black Dog Lord, yang suka memakan peri dan seorang karnivora. Setelah itu, Oberon minta mereka menyelinap lewat teras untuk membunyikan lonceng ketiga. Dan singkat cerita, Castoria berhasil membuka kunci ruangan dengan sihir yang diajarkan Merlin. Da Vinci bertanya,
apakah Merlin pernah tinggal di Tintagel? Castoria belum pernah bertemu dengannya, dan hanya mendengar suaranya ketika sendirian. Aku telah dikurung oleh ratu menakutkan, jadi tak bisa bertemu denganmu, dan akan mengajarimu dari jarak jauh. Dan Castoria berhasil mengembangkan dasar-dasar Magicraft tersebut. Arthuria Panhuman juga dibesarkan Merlin sebagai raja dalam tidurnya. Begitulah. Tapi Oberon merasa aneh jika mereka berbisik di sini. Kemudian ada sorot lampu dan suara Murian bahwa dia telah menyiapkan panggung spesial. Pertempuran untuk menentukan masa depan Inggris dan Ratu Sejati. Oberon jadi sadar bahwa ini adalah jebakan. Murian memperkenalkan pasangan kerajaan, Putri Ratu, FK Tristan, dan tunangan Ratu, Berilgat. Di sudut lain, penyelamat yang diramal Ainsel, Arthuria, anak ramalan, dan majus asing, Master Fujimaru. Akhirnya dia minta mereka yang dipanggil untuk naik ke panggung, dan akan memberi lonceng pada pemenang. Para peri bertopeng memberi pujian pada Murian, karena terus menuruti permintaan mereka, dan memberi pendapat masing-masing tentang para peserta, terutama anak ramalan, yang mengalahkan Woodwose. Pasti luar biasa. Castoria berniat kabur. Karena tak ada pilihan lain, mereka memaksa Castoria naik. Oberon bilang, tendang dia ke atas panggung. Sementara Muramasa bertanya pada Murian, di mana lemari? Murian senang Muramasa hidup, dan lemari di belakang panggung. Dia mengajak Fujimaru bicara sebelum adegan beralih. Beryl dan Tristan mengira mereka menghindari pertempuran, dan kabur. Bagaimanapun, dia hanya peri kelas rendah. Itu bahkan menyedihkan, mengingat dia anak ramalan. Fujimaru berkata, saya ingin tahu tentang itu. Dan Castoria muncul dengan pakaian baru dan wajah yang tampak malu. Setelah itu dia berkata, Tristan banyak omong dengan pakaian cabul, dan menyatakan bahwa dia adalah anak ramalan yang akan membunyikan lonceng peziarah dan akan memukulnya bersama sepatu mahalnya. Meskipun Castoria sombong, Tristan memujinya karena tahu nilai sepatunya. Setelah beberapa kata lagi, Beryl bilang dia ingin bicara dengan Fujimaru. Tapi ini adalah pertempuran pertamanya sebagai master, sementara lawannya adalah master veteran yang telah melewati banyak pertempuran. Dia punya sesuatu untuk dibuktikan dengan tantangan. Ayo bunuh satu sama lain dengan senyuman. Kouhai. Pertempuran dimulai. Singkat cerita, Castoria menang, dan lonceng berdentang. Tristan tak percaya, dan berkata, ibunya akan memarahinya lagi. Para peri bertopeng yang melihat satu Varyknecht lagi telah jatuh, mulai yakin bahwa ramalan itu benar, dan mulai bertaruh pada anak ramalan. Di antara mereka ada yang pernah melihat Tristan 100 tahun lalu di Greymalkin. Nama aslinya adalah vampir Beaubansit. Saat dia bangkit, Darlington jadi lautan mayat. Dia dan Morgan pasti ada di balik insiden itu. Beauban berkata, itu salahnya. Jangan menjelekkan ibu. Apa yang salah dengan menghisap darah mayat? Setelah beberapa kata lagi, dia pergi. Beryl berkata dia kalah, jadi kenapa dia tidak dibunuh? Lagi pula pengawalnya telah pergi. Castoria minta pendapat Fujimaru, tapi ditolak, karena Fujimaru tahu bahwa Beryl masih punya trik lain. Dia berkata, Fujimaru lebih baik daripada Kadok dalam merasakan bahaya. Akhirnya dia pergi, dan bilang, sampai jumpa di Camelot. Adegan beralih, mereka bertemu Murian. Muramasa jengkel, karena kelakuan Murian membuatnya mengeluarkan kartu traf yang niatnya akan dia berikan di Camelot nanti. Murian tak mengerti perkataannya. Castoria mengira bajunya dari Fujimaru, jadi dia mengucapkan terima kasih padanya. Sementara Muramasa cuma diam. Murian merasa kekuatan mereka sebagai tim sudah meningkat. Sementara Oberon ingin buat pertunjukan anak ramalan di Londinium nanti. Da Vinci berkata, Castoria telah mengalahkan Tristan. Berita akan menyebar, dan lonceng ketiga sudah berbunyi. Murian mengakui anak ramalan, tapi posisi Gloucester tetap netral. Dia tak menawarkan lonceng atau bantuan. Kota ini adalah kota fashion, jadi apa yang dia lakukan murni untuk mencari keuntungan. Dan kalau mereka mau perang atau apapun, dia tak peduli, dan menyuruh mereka keluar jika tak ada urusan lagi. Fujimaru bertanya, di mana Koyanskaya? Singkatnya, dia sedang ada urusan lain. Mereka keluar dan bertemu Habanyan serta Gareth. Dia merasa baju Castoria sangat keren. Castoria berkata, armor Gareth juga keren. Sementara Habanyan membeku, kemudian berkata, dia hanya terkejut. Oberon mengajak mereka keluar. Percival dan Rabbit sudah menunggu. Dia juga membeli souvenir untuk Rabbit. Da Vinci bertanya, apakah Castoria ingin bertemu dengan peri Gloucester yang memberinya hadiah ketika di sini? Tapi singkat cerita, dia menolak karena waktunya mepet. Akan ada kesempatan lain. Fujimaru bertanya, di mana Oberon saat malam sebelum pertempuran Londinium?
Oberon menjelaskan, saat itu dia ada di sini untuk bernegosiasi dengan Koyanskaya. Dia merasa Koyanskaya adalah racun yang sama mematikannya dengan Morgan. Dia memberi Koyanskaya informasi tempat di mana dia bisa menemukan apa yang dia cari. Tapi sebagai gantinya, dia minta Koyanskaya mengatasi bala bantuan ratu yang dikirim untuk Kudus. Kemudian diperlihatkan narasi. Di akhir zaman Edo, salah satu klan merekrut pemuda berbakat untuk dikirim ke negara jauh. Salah satunya adalah London. Dia berasal dari keluarga samurai miskin dan dipekerjakan sebagai pelaut. Dia tak ingat mengapa dan apa tujuannya meninggalkan negara asalnya. Tapi dia menyukai seni. Dan ketika dia melangkah ke pelabuhan, dia kagum dengan pemandangan yang berbeda dari tempat asalnya. Dia meninggalkan pekerjaan melaut untuk berkelana menggunakan peta. Waktu terus berlalu. Akhirnya dia pergi ke pelabuhan untuk kembali ke tempat asalnya meski akan dihukum. Setelah punya cukup waktu, dia menyelinap ke rumah bangsawan kelas 3 dan kagum dengan banyak lukisan di dalamnya. Tapi saat dia keluar mansion untuk ke pelabuhan saat kapal berlabuh, butuh 1 hari agar dia sadar bahwa dia berada di tempat yang lebih asing. Dan berkata, "Aku ingin pulang ke Jepang." Singkat cerita, dia ditangkap peri, jadi budak, dan dibebaskan ketika berumur 30 tahun. Waktu berlalu, lingkungan di kerajaan peri sangat sulit untuk dia yang berusia 55 tahun. Tapi dia sudah punya cukup pengalaman. Dia menyamar, berbisnis, menyuruh peri untuk membunuh peri, dan membuat ramuan untuk memperlambat penuaannya. Setelah 40 tahun, penampilan luarnya adalah peri muda, tapi di dalamnya adalah pria berumur 90 tahun. Dia menyamar jadi klan bumi, menjadi sekretaris kepala klan bumi, dan melakukan bisnis dengannya. Dan lahirlah departemen store pertama di Fairy Kingdom, Spriggan and Capeless. Tapi akhirnya dia membunuh kepala klan bumi karena hanya nama mitra yang diperlukan. Tak ada yang tahu nama asli pria itu. Kemudian diperlihatkan Spriggan yang mengeluh karena banyak pesanan yang datang dari Londinium, Camelot, dan Edinburgh. Pasukan Udus kalah, lonceng Gloucester berbunyi. Sementara pemberontak terus bertambah. Dia tampak bicara dengan orang misterius. Bagaimanapun, Morgan sudah 2000 tahun berkuasa. Sudah kuno. Dalam sejarah Panhuman yang dia tinggali, Inggris memang dipimpin oleh seorang ratu. Jika ada penguasa baru, dia berharap orang itu mencintai warganya. Sementara yang satu cantik, tapi jahat dan bodoh. Dia sudah muak dengan penguasa licik. Orang misterius itu tahu siapa yang dimaksud, tapi dia punya mata yang kusam, jadi tak akan pernah merebut tahta Morgan. Spriggan setuju, tapi ada satu orang yang dia nilai bisa mengalahkan Morgan, yang ditemukan oleh tentara di medan perang. Hanya masalah waktu untuk bermain. Di tempat lain, Bauban sedang kesal karena dia kalah lagi. Meskipun Beryl membantunya, tapi dia anak perempuan ratu dan bisa menggunakan magic craft. Akhirnya, dia akan meminjam taman milik Morgan. Adegan beralih, tim Castoria kembali. Percival senang karena berjalan lancar. Oberon memberikan Red Rabbit tonik rambut sebagai souvenir. Selanjutnya adalah lonceng Oxford. Tapi ada yang harus dibicarakan lebih dulu. Jadi mereka pergi ke hutan, tapi malah bertemu Morse. Red Rabbit pamer aksesoris barunya. Setelah melawan Morse, mereka rapat tentang lonceng mana yang harus dibunyikan berikutnya. Lonceng Oxford bisa dibunyikan kapan saja, karena Woodward tidak ada. Tapi Oxford sedang dalam pengawasan Morgan. Jadi lebih baik untuk membunyikan lonceng Orkney. Oberon berkata, jika seperti itu, pasukan Morgan akan mengejar mereka, dan akan bertemu pasukan Kenok Naria juga. Mengingat anak ramalan adalah pengganggu baginya, akan lebih baik untuk menghindari konflik dengan peri utara. Percival juga sudah pernah mengirim utusan untuk beraliansi dengan Kenok Naria, tapi tak ada tanggapan. Castoria merasa usulan Da Vinci benar. Mereka akan menuju Orkney. Saat pulang, mereka akan mampir ke Ratu Coklat, karena Castoria sudah jadi anak ramalan sungguhan. Dia tak akan mengabaikannya lagi. Dan agar tidak ketahuan, mereka akan melalui Lake District. Meskipun di sana banyak Morse, tapi mereka adalah partai kecil yang lebih cocok mengurus Morse daripada menghindari banyak pasukan. Sementara Oberon tak ikut karena Meja Bundar sedang diawasi, jadi dia akan mengamankan lonceng Oxford. Dan Percival akan mengurus Meja Bundar di Londinium. Adapun yang menuju Orkney adalah Castoria, Fujimaru, Muramasa, Da Vinci, Gareth, dan Habetrot. Red Rabbit mengantar mereka ke Lake District dan akan menunggu mereka kembali di Edinburgh sambil menyamar. Tapi di akhir percakapan, Gareth ingin pergi bersama Oberon dan Percival. Dia merasa tak bisa begitu saja meninggalkan orang Londinium. Castoria mengizinkannya, dan Gareth menantikan lonceng berbunyi. Oberon bilang bahwa di sana sangat dingin, meski tak sebanding Lost Belt Rusia, dan minta Fujimaru menjaga Castoria. Saat lonceng Orkney dan Oxford berbunyi, mereka tak bisa santai lagi. Mereka pasti akan menemukan lonceng ke-6.
dan akhirnya melawan Morgan. Peluang mereka menang mungkin tipis, tapi Orkney mungkin punya petunjuk tentang sejarah dunia ini yang mungkin bisa jadi kunci kekalahan Morgan. Kemudian diperlihatkan narasi Castoria. Selama 16 tahun, dia mendengar dirinya sendiri memanggilnya dalam mimpi yang tak berubah. Dia ingat ketika ada peri Gloucester kelas rendah yang memberi tabungan mereka padanya. Bagi peri kelas atas, barang mereka hanya sampah, tapi bagi mereka, itu adalah hal yang berharga. Dia mengerti perasaan mereka, yang bahagia dan bersyukur karena masih hidup. Ketika dia mengunjungi Gloucester lagi, mereka tak ada, tak punya waktu, ingin hidup lebih lama. Mereka juga ingin membantu anak ramalan, jadi mereka memberi semua yang tersisa, dan dia minta diberi istirahat. Di dunia asing, dan Inggris yang asing, di pinggir kota sepi, seorang pengawal, dirinya yang dibesarkan sebagai laki-laki, Arturia, memegang pedang seleksi. Merlin berkata, seorang raja, mirip dengan pengorbanan manusia. Mereka menaruh harapan padanya, tapi mengutuknya untuk semua kesalahannya. Jangan lakukan itu, pikirkan dengan baik. Begitu kamu mencabut pedang, kamu bukan lagi manusia. Tapi mengapa? Pengawal itu berkata, banyak orang akan tersenyum. Saya tak menganggap ini kesalahan. Dan hasilnya, meski sudah melindungi orang, kota, negara, dia masih dikucilkan banyak orang. Tak pernah bahagia, hancur menahan keinginan orang lain, dan melihat pencapaiannya runtuh. Itu tak masuk akal. Kenapa dia sampai sejauh itu? Tak ada alasan dia harus menjadi raja. Castoria tak mengerti ketika melihat kisah hidup dirinya yang lain. Menurutnya, itu tak mulia sedikit pun. Dia bisa saja menyerahkannya pada orang lain. Pengawal itu berkata, saya juga berpikir ada yang lebih cocok daripada saya. Castoria bilang, lalu, kenapa kamu melakukannya? Dia berkata, kamu sudah tahu bukan? Adegan beralih. Da Vinci minta Rabbit sedikit berputar. Mereka akan ke Manchester sebentar. Castoria merasa hanya dia yang tak tahu. Da Vinci tak memberitahu Castoria bahwa mereka akan menemui Barges, karena dia pasti tidak setuju. Dia juga tak memberitahu Percival dan Oberon setelah hutannya habis terbakar. Red Rabbit berkata, Manchester pada dasarnya aman, tak akan ada perkelahian. Tapi ketika mereka masuk ke bar, mereka terpaksa berkelahi dengan para peri di sana. Dan kita mendengar suara Barges. Dia telah memimpikan itu berkali-kali. Dia sejak awal ada di hukum rimba, di klan Feng. Dia sangat berbakat, yang kuat menguasai yang lemah. Segalanya dia lakukan untuk jadi kuat, dan terlahir dengan prinsip itu. Dia harus kuat untuk melindungi yang lemah. Kemudian ada orang misterius yang bilang, kamu menangis lagi. Kemari, ceritakan apa yang terjadi. Apapun itu, ceritakanlah. Bagaimana perasaanmu? Aku tak akan membencimu. Orang itu adalah makhluk lemah yang melindungi hatinya. Jika sedang sedih, bicaralah tentang sesuatu yang disukai, seperti Knight of Round Table, kebanggaanmu. Meskipun itu cerita dari dunia lain, dia menyukainya. Dia yakin peri tak bisa menyamai mereka. Orang itu menyuruhnya melihat bunga yang dia tanam, dan mengucapkan terima kasih. Semoga sakit hatimu semakin berkurang. Dia memang mencintai orang lain, dan hidup dengan melahap kekasihnya. Untuk menebus dosa itu, dia terus menjaga perdamaian Inggris, di balik hatinya yang hancur. Orang misterius berkata, sangat menyedihkan jika kamu mengakhiri hidupmu. Ayo buat kontrak, Barges. Masih terlalu awal bagimu putus asa. Adegan beralih. Setelah berkelahi, para peri minta maaf, dan pemilik toko memarahi mereka. Ketika ada rumor bahwa Camelot sedang bersiap perang, mereka ingin main tentara-tentaraan juga. Red Rabbit jadi berubah pikiran. Peri kecil itu berkata, itu bukan kekerasan, tapi survival of fittest. Fujimaru merasa dia mirip dengan peri Wallace. Rupanya namanya adalah Jenny. Dia lahir di sini baru-baru ini. Barges tinggal di ujung jalan utama. Di sini juga banyak manusia, tapi mereka dilindungi yang kuat. Itulah survival of fittest. Jenny berkata, Barges sedang ada di rumah karena ada kekasih baru, jadi dia sering pulang. Meskipun ada rumor bahwa dia memakan kekasihnya, rumor tetap rumor, jadi mereka akan ke sana. Singkat cerita, Barges mengucapkan selamat datang, dan tak menyangka mereka akan kesini dalam sehari. Rabbit merasa Barges sangat cantik dan terpesona. Castoria minta Barges mengabaikannya, dan minta Habenian mengajak Rabbit jalan-jalan. Singkatnya, dia minta Fujimaru dan Da Vinci melawannya tanpa Castoria. Jika mereka menang, dia akan mengakui mereka secara penuh. Setelah pertempuran, mereka diberi banyak makan, dan menikmati makanan itu. Castoria berpikir itu jebakan, tapi makan juga. Singkatnya, itu adalah masakan buatan Barges. Dan masuk ke topik utama, dia melayani Morgan untuk melindungi warga Inggris. Tapi Morgan lebih mementingkan kerajaan dibanding peri. Jadi jika Castoria memang mau menyelamatkan Inggris, dia akan membantunya. Mulai sekarang, dia akan bergabung dengan mereka dan memberontak pada ratu, terutama saat pertempuran Camelot.
Tapi dia minta mereka berjanji satu hal. Jika memang migrasi mungkin, dia berharap Panhuman mau menerima pengungsi peri. Morgan berkata bahwa dunia ini adalah Lost Belt yang akan hilang di hadapan Panhuman. Jadi dia ingin peri di sini bisa hidup di sana. Da Vinci berkata, mereka tak punya alasan menolak. Storm Border bisa menerima 500 orang. Penempatan ulang harus menunggu sampai bumi sudah pulih. Anggap saja Border sebagai Bahteranu. Barges setuju, dan Castoria memberikan instruksi. Barges dan anak ramalan akan bekerja sama dan aktif dalam pertempuran Camelot. Tak boleh menyerang meja bundar. Netralkan pasukan ratu apapun yang dia lihat. Barges bertanya, kenapa tidak menyuruhnya membuka gerbang kastil dari dalam? Castoria bilang, dia belum percaya sepenuhnya pada Barges. Jadi mereka akan membuka gerbang itu sendiri. Dan mereka ingin bertemu dengan kekasih Barges karena penasaran. Barges berkata, itu hanya manusia yang dia awasi. Barges hanya mencintai yang kuat, sedangkan orang itu lemah dan sakit-sakitan. Jadi mereka belum boleh bertemu, karena orang itu butuh istirahat. Tapi setelah perang usai, dia minta mereka menemui orang itu, karena dia senang saat tahu Fujimaru datang ke sini. Mungkin bisa jadi teman baik. Castoria dan yang lain akan lanjut ke Lake District. Barges menyuruh mereka berhati-hati, karena Morse di sana lumayan kuat. Tapi Da Vinci melihat Barges masih berpikir. Dia bertanya tentang hubungan Master dan Servan. Mereka dipanggil dari tahta pahlawan oleh Master saat keadaan kritis. Tapi dia heran, kenapa Beryl mengaku sebagai Master Morgan, padahal Morgan adalah peri yang telah hidup 2000 tahun, dan Beryl datang baru-baru ini. Da Vinci berkata, jika begitu, akan ada 2 Morgan, tapi faktanya cuma ada 1 Morgan di sini. Jadi apakah Beryl memang Master Morgan? Adegan beralih. Ada suara misterius berkata, perubahan situasi dikonfirmasi, yang terpilih, untuk akhirnya dibuang. Jika ingin kemuliaan, pilih kebangkitan. Jika ingin malas, pilih tidur saja. Semua sama bagi dewa. Kemudian ada narasi. Itu kejam. Hidup berarti banyak kerjaan, dan mati berarti tak masalah. Dia tidak ingin stres untuk pikiran yang tidak perlu. Kemudian Beryl berkata, "Hey alien god, saya punya pertanyaan." Dan singkat cerita, dia dapat jawaban. Adegan beralih. Beryl tak menyangka Wodim juga hidup lagi. Alien god itu bicara tentang pemusnahan sejarah manusia, dan membuat sejarah baru. Membuat Wodim ingin marah. Singkatnya, semua tim A akan dihidupkan kembali dan akan dikirim ke Lost Belt. Alien God akan memberi mereka akses untuk jadi raja dunia dengan syarat mengolah pohon fantasi. Tapi Wodim minta Beryl mengacaukan rencana Alien God, dan Beryl akan mengelola tanah Inggris karena itu adalah tanah airnya. Wodim ingin menghancurkan Lost Belt sejak awal sebelum jadi dewasa. Beryl setuju saja, tapi setelah Wodim menjadi raja, dia ingin dibagi rampasan bagus. Ketika sampai di Inggris, dia merasa di sini tak ada apapun dan sangat damai. Sementara dia ingin dunia ini menjadi ancaman bagi Panhuman. Dia bisa menyingkirkan pohon fantasi nanti. Untuk sekarang, dia akan mensaman Servan. Para Crypter punya jaminan untuk memanggil satu Servan pilihannya. Dan Beryl ingin Servan yang bisa menghancurkan dunia ini. Rupanya Servan yang berhasil dia saman adalah Servan kelas ruler, Ratu Peri, Morgan. Di Camelot, Beryl dan Morgan sedang bicara. Beryl berkata, tak ada yang perlu ditakutkan. Musuh terbesar mereka yaitu Wodim sudah mati. Alien God gagal mendapat wadah. Chaldea dan anak ramalan juga bukan tandingan Morgan. Jadi akan lebih baik untuk santai. Tapi Morgan berkata, Panhuman sendiri adalah musuh. Dan Beryl juga bersalah atas kekalahan Baubansir. Dan akan mempertimbangkan kembali perlakuannya terhadap Beryl sebagai suaminya. Sementara Tristan mungkin terlalu dimanjakan. Jadi akan diberi pelajaran. Dan bersambung. Like jika suka video ini, jika ada rek atau apapun silakan komentar dan subscribe bila perlu. Bye bye.